Pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada, para subscriber saya, para pegiat media sosial dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Salam perjuangan buat kita semua. Salam sukses dan salam sehat. Pagi menjelang siang ini, saya masih akan terus atau anak Medan bersuara terus mengupload tentang apa yang sudah dilakukan oleh mantan Presiden yang ketujuh. Siapa lagi kalau tidak Bapak Joko Widodo. Pagi menjelang siang ini saya akan mengupload video di mana satu persatu mulai muncul ke permukaan kebohongan yang selama ini tertidur terpulas oleh belayan kasih sayang, bahkan jabatan, bahkan uang dan yang lain-lain. Tapi ada segerombolan orang, bahkan sekarang bukan segerombolan lagi, sudah mulai mengudara seluruh tanah pusaka Indonesia. Satu persatu putra bangsa, putri bangsa mulai bersuara untuk menuntaskan kebohongan dan membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh karena kekuasaan dan kekuatan. Dan sampai saat ini masih juga dipenuhi oleh kekuatan. Bayangkan, satu persatu teman kita ada yang sudah dipenjara oleh karena kekuasaan dan kekuatan itu belum berpihak kepada kebenaran. Untuk itu sahabat-sahabat anak Medan bersuara, bagaimana cara kita untuk menuntaskan, untuk mengawasi jalannya pemerintahan, serta menuntaskan apa yang sudah dilakukan oleh mantan presiden yang ketujuh kemarin. Teman-teman, pagi ini menjelang siang saya akan mengupload video yaitu tentang seputar Bapak Joko Widodo. Kita intro dulu. Saya tidak habis pikir kenapa banyak sekali orang-orang bisa terpengaruh dan percaya bahwa ini adalah foto wisuda Joko Widodo bersama teman-temannya di Universitas Gadjah Mada. Padahal, jika saja kita mau sedikit teliti, maka kita akan mengenali bahwa foto ini adalah foto palsu yang merupakan hasil penggabungan dari dua foto menjadi satu foto. Demikian juga dengan apa yang terlihat pada foto rekayasa ini. Sangat jelas ada penampakan tangan hantu yang menempel di sandaran kursi. Dan sosok yang disebut sebagai Joko Widodo ini bukanlah Joko Widodo. Sebab menurut ilmu odontologi forensik, susunan giginya yang tersusun rapi pada sosok ini tidaklah identik dengan susunan gigi Joko Widodo yang tidak beraturan dan cenderung tidak rapi. Selain rekayasa foto-foto kuliah bersama Joko Widodo, Rono Jiwo sebagai diehard pembela Joko Widodo juga membuat foto editan pernikahannya seolah dihadiri oleh almarhum Hari Mulyono dan istrinya Idayati serta Joko Widodo dan Iriana. Dari komentar-komentar pada postingan teridentifikasi pernikahan tersebut tertanggal 7 Januari 1989. Namun kebohongan itu tetap saja tidak pernah sempurna. Rono pada salah satu balasan komentarnya mengatakan, Gibran sudah berumur 1 tahun. Padahal, jika Gibran betul lahir pada 1 Oktober 1987, semestinya saat pernikahan Rono, usia Gibran sudah 2 tahun bukan? Yang aneh ternyata, saya bisa menemukan dokumen foto-foto pernikahan Rono Jiwo yang diunggah oleh istrinya. Dan penampakannya seperti berikut ini. Jika seperti ini faktanya, bagaimana menurut pendapat kalian, wahai para sahabat QNC? Ternyata selain pengakuannya sebagai teman kuliah satu angkatan dengan Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980, melalui penampakan foto tertanggal 14 Januari 2008 ini, saya jadi berkesimpulan bahwa Rono Jiwo juga merupakan bagian dari tim sukses Joko Widodo menjelang pencalonannya sebagai presiden periode 2014-2019. Gimana teman-teman setelah melihat video tadi? Ya, ini adalah upload video dari teman kita juga, sahabat kita yang selalu bersama-sama kita untuk membongkar kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh mantan presiden ke-7. Memang ya, kalau kebohongan itu yang sudah tersusun rapi, susah
susah untuk kita telusuri ya, karena masih ada kekuasaan yang masih bisa diatur dan dikondisikan oleh beliau. Bayangkan teman-teman, ketika para ratusan purnawirawan jenderal yang mengatakan ada 8 poin, dan poin yang ke-8 itu mengusulkan agar wakil presiden diganti atau dicopot. Tiba-tiba, mungkin pasti udah tahu teman-teman ya, tiba-tiba Pak Kunto langsung dimutasi, baru 4 bulan menjabat Pangkop Kapilham 1. Namun dengan cekap dan tanggap bagaikan petir, Pak Prabowo mengembalikan ke posisinya dengan alasan masih dibutuhkan oleh rakyat atau mungkin masih ada hal-hal yang harus dikerjakan. Itu kata Panglima melalui mungkin melalui anggotanya lah ya. Namun kita nggak bahas ke situ teman-teman. Kita mau bahas masalah bagaimana sih sebenarnya karakter Pak Joko ini ya. Padahal ada kata yang paling singkat, ditunjukkan aja ijazahnya kenapa. Atau katakan aja lah, memang ini ijazah, atau saya memang pernah kuliah tapi tidak selesai. Atau katakanlah, saya memang pernah kuliah tapi IP-nya 2,0 ke bawah. Artinya itu DO. Ya sama seperti saya. Saya mengaku bahwasanya saya pernah kuliah. Di pertengahan jalan saya stop karena keadaan ekonomi. Atau karena memang saya lebih mengutamakan pekerjaan. Dan saya tahu fakultas saya tahu jurusan saya. Janganlah kita tahu fakultas kita, tapi jurusan tidak tahu. Dan ketua jurusan saya juga tahu, Pak Sigite, sudah meninggal ya. Jadi inilah teman-teman, seorang, katakanlah ya, memang pasti sudah kita kenal, Rocky Gerung bersuara ketika dijamu oleh jurnalis Tempo atau TV Tempo. Mau nggak kita dengar? Kalau ini, yang satu ini, memang dari dulu kalau berbicara, wow, luar biasa. Tapi memang betul-betul karena dia memiliki intelektual atau banyak membaca, banyak pengalaman, sehingga dia melampiaskan apa yang dikatakannya itu artinya sesuai dengan apa yang sudah dibacanya. Jadi ada beberapa memang didikan-didikan dia itu bisa kita ikuti teman-teman. Banyak ya, karena saya juga apabila mendengar beliau berbicara, banyak kata-kata yang memang sangat-sangat luar biasa. Mari kita tonton yuk beritanya. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Halus Politik bersama saya Stefanus Pramono, gua Husein Abri Dongoran, dan Raymond Srikang. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube tempo.co. Dan untuk teman-teman yang ingin membaca laporan-laporan jurnalistik yang berkualitas, jangan lupa klik link yang ada di kolom deskripsi. Di studio sudah hadir teman-teman kami dari mahasiswa Trisakti. Silahkan kamera mengarah ke sana. Mahasiswa dari ada apa kampus mahasiswa reformasi. datang nih? Ya, kita akan main apa dulu? Oh iya. Jadi apa namanya, ini akan memainkan edisi khusus 10 tahun Jokowi. Jadi akan terbit di majalah Tempo, versi digital tanggal 28, versi cetak tanggal 29 Juli. Itu akan kita ulas dari politik, hukum, ekonomi, sampai lingkungan. Jadi bisa dibilang nawadosanya Jokowi di sini. Ada yang positif nggak sih di situ? Aduh, ketanya nanti sama tamu kita ini. Oke. Investor IKN. Investor IKN. Perkenalkan. Bung Rocky Gerung. Oke, Gerung. No Rocky, no party, no Jokowi, no apa bang? Yang ingin mempercepat pemeriksaan kejahatan Jokowi, ikut gue. Emang Jokowi jahat ya bang? Ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Waduh, belum apa-apa Nanti udah ada nge-punch. argumentasinya itu maksudnya. Itu punchline-nya dulu. Punchline-nya dari depan. Oke bang, kami kan sudah nyiapin nih edisi khusus 10 tahun Jokowi ya. Terutama soal politik dan hukum gitu ya. Lu sendiri nih, 10 tahun pemerintahan Jokowi, lu kan sebagai biang rusuh ya kan, di negara ini. Setidaknya lu menjadi musuhnya istana lah. Tapi nyatanya omongan lu banyak benernya juga nih, atau hampir semuanya benar gitu ya. Soal kritik-kritik lo terhadap Jokowi gitu. Nah lu sendiri sebenarnya memberikan nilai berapa nih untuk pemerintahan Jokowi? Skala 1 sampai 10. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kenapa nggak pakai angka gitu?
Pakai angka aja deh. Pakai angka boleh. A minus. A minus. Kenapa? A untuk kejahatan, minus untuk kejujuran. Itu ibaratnya C itu ya Bang. Kalau lu jadi dosen, lulus gak nih Bang? Yang ngulang pun, DO pun sebetulnya bahkan DO pun nggak pantas dia tuh. Teman-teman, kita rehat dulu ya sebentar ya. Jadi tadi adalah video dari Bocor Halus ya. Pasti sudah tahu TV Tempo yang kemarin juga mendapat tekanan, bahkan sesuatu perbuatan yang tidak cocok lah ya yang dihadapi oleh para jurnalis, karena kebebasan untuk mengeluarkan kritik dan saran itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Namun di satu sisi teman-teman, di tampilan tadi ada perkataan Rocky Gerung yang sangat luar biasa ketika dikala dari tim Tempo mengatakan dan bertanya kepada Rocky Gerung ya mengenai pemerintahan 10 tahun pemerintahan Pak Joko Widodo. Berapa nilai yang seharusnya diberikan kepada Bapak Jokowi semasa dia berkuasa 10 tahun. Dan Rocky Gerung menjawab A-. Saya kira tadi A- itu ya artinya di bawah standar ya. Ternyata ada penilaian khusus. A untuk kejujuran, A untuk kejahatan ya, dan minus untuk kejujuran. Luar biasa. Memang teman-teman ya, kejujuran masih sampai sekarang belum kita ketahui sampai di mana ijazah tersebut. Dan kejahatan, artinya kejahatan ini banyak hal yang belum dibereskan. Banyak hal yang mangkrak seperti IKN, program food estate, ya, PIK 1, PIK 2, SMK, proyek nasional kemarin ya PSN mengenai mobil buatan dalam negeri, ya, yang katanya bakal bagaimana diproduksi sampai sekian ribu, namun nyatanya kejahatan. Artinya ada hal-hal yang memang mau dikerjakannya tapi nggak selesai-selesai. Baik teman-teman, kita lanjut ya, supaya kita jangan gagal paham. Tapi jangan di-scroll, jangan di-skip, karena ini membuat kita semakin percaya bahwa saya memang apa yang dikatakan Rocky Gerung benar adanya. Sebentar. Nggak DO terus apa Bang? Ya daftar ulang juga ya boleh lah. Tapi tetap kita mau serius karena kita mau lihat nih nasib negeri ini begitu dialihkan ke Pak Prabowo, berapa banyak liability yang mesti diperbaiki Prabowo tuh. Dan kelihatannya asetnya memang nggak ada tuh. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia tuh. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang tuh, ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebenarnya di situ kan. Nah kalau kita mau mengatakan bahwa Jokowi ada prestasi, ya mungkin dia prestasi yang hal yang tidak dia janjikan. IKN nggak dia janjikan, kereta cepat nggak dia janjikan, bahkan yang dia janjikan aja nggak dipenuhi. Justru dia mau ambil legacy dari yang nggak dia janjikan tuh, dan itu juga gagal kan. Itu aja. Ya kejujurannya mesti kita sebutin di situ tuh, bahwa beban Pak Prabowo bukan sekedar menentukan arah ekonomi, tapi mengikat kembali demokrasi itu, dan itu hal yang hanya bisa dibuat atau direkayasa ulang kalau Prabowo betul-betul ingin menghidupkan the supremacy of civilian values, dan itu yang pertama tuh. Yang kedua, Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu. Belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mestinya. Itu kita mau kasih ingatkan itu kan ada ukuran-ukurannya tuh, ambisi. Jangan sampai ambisi yang sama juga diulangi oleh Pak Prabowo. Artinya Prabowo sedang akan mengendarai bajai. Ya, warisan Jokowi. Ya, bajai warisan Jokowi mau dikebut di jalan tol. Tuh. Lain kalau Lamborghini di situ tuh. Jadi poin kita selalu melihat kapasitas negeri ini untuk ditumbuhkan kembali secara rasional. Karena selama pemerintahan Jokowi itu irasionalitas semua tuh. Oke. Udah cukup, punch-nya udah cukup. Salah satu yang kemudian ada di termen akhir begitu ya. Pemerintahan Jokowi itu adalah bagaimana dia membangun dinasti yang sudah secara telanjang gitu ya. Abang melihat ini gimana sih? Iya bukan,
memang telanjang, tapi ketelanjangan itu kan mestinya peka terhadap mereka yang menyaksikan kan. Itu sama dengan cerita Hans Christian Andersen tentang Raja seorang yang telanjang, raja yang dipoles demikian rupa sehingga dia nggak ngerti lagi bahwa sebetulnya dia lagi telanjang. Tapi oleh punggawa dia, punggawa itu artinya lembaga survei ya. Polster Biang kerok juga lembaga survei Yes, itu ya. bapak lagi pakai sutra halus. Iya, kepuasan publik tinggi. Iya, tapi saya nggak lihat. Iya, justru karena terlalu halus maka raja nggak bisa lihat busanya sendiri. Sampai yang dia keluar, terus ada anak yang beritahu, raja kamu telanjang tuh. Nah anak itu namanya Bem Trisakti. Cacang tuh Pak. Masuk itu barang. Gitu. Ya begitulah kondisi kita kan. Jadi dipukau oleh tadi lembaga survei, elektabilitasnya 80, likability 82% tuh. Tapi kita nggak ngerti apa yang terjadi di balik lembaga survei itu. Kalau kita lihat bahwa semua hal, bahkan semua jurnalis yang paling kecil pun itu tahu kejahatan Jokowi. Netizen itu caci maki. Jadi seolah-olah ada jarak antara apa yang diucapkan di survei-survei dengan batin manusia Indonesia itu. Nah, gue lebih percaya pada batin. Gitu. Artinya lu nggak percaya dengan hasil survei tingkat kepuasan 70% itu? Oh, gue percaya 70% Percaya? bohongannya. Lu percaya itu adalah kebohongan? Oke. Tapi kalau kita melihat dinasti politik Jokowi ya, ini kan muncul rasionalitas ya, rasionalisasi terhadap dinasti politik itu sendiri dan bahkan oleh orang-orang yang sebenarnya kita lihat punya pendidikan yang bagus gitu ya, doktor-doktor dan segala macamnya. Bahkan juga mereka ikut terlibat dalam merancang perpanjangan masa jabatan presiden dan melanggengkan kekuasaan dari Jokowi itu sendiri. Gitu. Nah, menurut lo nih ya, apakah dan juga ada yang menganggap itu sebagai Asian value gitu kan? Nah, menurut lo gitu, apakah kita memang sudah berbalik arah logika akal sehat kita ketika kemudian menganggap dinasti ini sebagai sesuatu yang wajar? Kalau dianggap dinasti itu memang kehendak Jokowi, oke aja tuh. Jadi kita anggap ya setiap pemimpin kalau dia kekurangan pengetahuan tentang demokrasi, dia akan rancang dirinya itu dihologramkan melalui anak-anaknya. Itu kan tanya hologram semua nih kan. Yang hologram tiba-tiba merasa real. Lalu kalian itu tanya hologram, Gibran tuh hologram doang tuh. Apalagi kita bilang hologram itu yang kosong artinya kan. Masih mending kita bilang hologram gitu kan. Demikian juga Kaisang segala macam itu. Tetapi kemudian aparat penentu opini publik ini dibikin survei dan menganggap bahwa itu real. Kan sebetulnya Pak Jokowi juga mengirim sinyal palsu pada anak-anaknya tuh. Anak-anaknya makin lama makin, coba lihat Gibran makin lama ngikutin jejak bapaknya tuh. Belum dilantik jadi wakil presiden, udah kemana-mana bagi-bagi ini segala macam itu kan. Padahal sebetulnya itu bertentangan dengan konstitusi. Kan Gibran hanya boleh bekerja kalau diperintah oleh Prabowo kan. Karena wakil presiden itu kan ban serep. Yang bahkan tempatnya bukan di belakang mobil tapi di garasi itu, nggak boleh dibawa-bawa sebetulnya. Tapi lu yakin Gibran hanya akan menjadi ban serep? Pastilah. Kecuali Prabowo itu bikin deal dengan Jokowi, tapi kan nggak mungkin. Di dalam teori kepemimpinan, begitu Prabowo memerintah, maka dia akan pakai cara berpikir dia sendiri. Ya sekarang ya memang ada sopan santun. Ya saya dididik oleh Pak Prabowo, memang dipersiapkan. Tetapi kemampuan Prabowo untuk melihat dunia dengan cara yang lain itu tidak mungkin setara dengan kemampuan Pak Jokowi kan. Kalau kita lihat misalnya tuh soal global security, Jokowi buta huruf tuh, Gibran masih buta huruf. Kita lihat kondisi-kondisi humanitas dunia itu kan. Kan nggak mungkin Prabowo itu diam. Jadi saya kira Prabowo akan berupaya untuk tampil sebagai potensi untuk jadi pemimpin Asia tuh. Sebagai pemimpin Indonesia udah tuh. Dan bayangin misalnya dunia itu melihat Asia itu sekarang dipimpin oleh Mahathir Muhammad kan. Nah Prabowo pasti punya ide untuk melampaui Mahathir tuh. Jadi dia akan beroperasi di tingkat global untuk memuliakan kembali Indonesia sebagai global player. Dan itu artinya tugas-tugas dalam negeri akan dikasih pada Gibran. Nah masalahnya Gibran mampu nggak itu ngatasin anak-anak BEM misalnya tuh. Bang, tapi masalahnya akan ada lembaga negara baru yaitu Dewan Pertimbangan Agung ya. Dan nanti banyak yang menyatakan bahwa itu Jokowi akan menjabat sebagai ketuanya dan posisinya setara dengan presiden. Itu gimana lo Bang membacanya Bang? Iya dia ketua terus Dewan ini kan juga primus inter pares kan. Jadi ada anggota dewan lalu dipilih seorang ketua tuh. Ya kita bayangin anggota dewannya siapa yang mau ada di situ kan. Bayangin misalnya Ibu Mega nekat tuh
oke, saya mau jadi anggota dewan, ya tenggelamlah Jokowi di situ kan. Apalagi SBY bilang anggota dewan. Kan itu akan jadi problem. Jokowi anggota DPA, ketua DPA. Kan ini mau dibikin semacam tempat reuni mantan-mantan presiden, presidential club gitu kan. Ya pasti Pak, kamera bocor halus pertama-tama ada ke SBY. Kamera bocor beneran ada pada Megawati kan. Lalu Jokowi ya udah jadi ban serep lagi di situ kan. Kan ini persaingan personalitas kan. Dan Jokowi sebagai ketua dewan nggak akan dianggap apa-apa di situ. Apa kelemahan Jokowi di antara presiden-presiden itu, Bang? Sehingga kamera tidak menyorot dia, andaikan presidensial club. Penampilan presidensialitasnya itu. Kan Ibu Mega tetap kelihatan punya wibawa itu. Dan SBY juga kelihatan punya kapasitas intelektual. Nah Jokowi punya apa? Ya punya IKN mangkrak. Wus juga dong, Wus. Wus. Dia bilangnya Wus itu. Jokowi marah-marah nggak bisa penuh itu. Ya bahkan kita tahu kan, bahkan sudah disubsidi pun nggak ada naik. Apalagi kalau harganya harga pasar kan. Itu ngaco gitu kan. Dan kita sebetulnya yang bayar itu kan, yang gue juga investor Wus kan, karena pakai APBN kan, yang pajak gue di situ kan. Bang, tapi misalkan Jokowi dinastinya berhasil begitu, dalam konteks Gibran menjadi wakil presiden nanti, terus Kaisang menjadi di Jawa Tengah, Bobi Sumatera Utara begitu. Apakah dan orang-orangnya menjabat sebagai kepala daerah ya? Apakah dia masih punya bergen kepada Prabowo nantinya, Bang? Ya itu artinya keajaiban ke-17 tuh kalau tiga-tiga. Nggak mungkin lah itu pasti nggak akan terjadi itu. Bargain apa? Bargain ya justru Prabowo senang itu karena dia nggak harus ngurus mereka lagi kan. Akan diurus oleh masing-masing klub di daerah-daerah kan. Kalau Gibran jadi apa? Kaisang jadi apa? Bobi jadi apa? Ya sama-sama orang tahu bahwa Prabowo akan meninggalkan rejim ini. Jadi tetap Prabowo akan bikin distinctive karakter dalam kepemimpinan dia kan. Kita tahu lah watak Pak Prabowo itu. Bagaimana mungkin Prabowo akan diingat oleh dunia kalau dia masih bawa baggage sampah politik dari Jokowi kan, kira-kira begitu. Ya Gibran, Kaisang, Bobi ya sampah politik Jokowi. Bukan gue yang ngomongin, itu kan pikiran berkali-kali Tempo justru pamerkan itu. Gimana teman-teman, setelah kita mendengar bocor halus Titi Tempo bersama Rocky Gerung sudah bersatu, memang semua pasti bisa diobok-obok. Tapi memang fakta dan jelas apa yang disampaikan oleh bocor halus bersama Rocky Gerung ya. Bahwasanya memang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika dia berkuasa masih banyak yang bisa kita lihat. Bahkan sampai saat ini belum terselesaikan. Di akhir penghujung konten ini teman-teman, semoga konten ini bermanfaat. Dan saya mohon juga untuk di-share teman-teman ya. Di-like, di-komen, dan di-subscribe ya. Semoga konten ini bisa terdengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Salam perjuangan. Hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.